ini ya, kita punya IC kotak tipis ya, sebanyak 4 on. Yuk kita belajar mengolah IC dengan cara dibakar lalu dihaluskan dan kimia. Yuk kita lanjut bakar-bakar. 4 on ya, kotak tipis. Nah ini ya, kayak biasa ya, kita bakar dulu ya sampai putih. Nah ini pakai kompor tikus karena nggak banyak ya. Nah ini, yuk, saya selesaikan dulu ya bakarnya ya. Ya, kalau dirasa cukup, udah putih, nah, kayak gini, kita tunggu dingin ya. Setelah dingin baru kita haluskan. Nah, ini ya, yuk kita lanjut lagi, tunggu dingin ya. Dirasa udah cukup dingin, masih panas sih, kita haluskan ya pakai apa nih, ulek-ulek keramat ya. Nah, ini ya, nah, sampai hancur halus. Nah gitu ya. Oke, saya selesaikan dulu ya, nanti kita sambung lagi. Nah ini ya, kalau dirasa tadi bakarnya kurang, masih banyak yang keras, ada yang hitam belum putih. Nah ini udah saya haluskan masih setengah karena ada yang keras. Nah, ini dibakar lagi, tapi bakarnya pakai kompor ya, jangan pakai itu kompor tikus, ntar debunya terbang semua ya. Nah gini ya, udah panasin terus, ntar sampai putih, diaduk sama aja. Nah yuk saya lanjutin dulu ya. Nah ini ya, sambil dibolak-balik karena bawahnya udah putih. Oh kan udah putih kan ya. Nah, sambil dibalik-balik ya supaya rata putihnya. Nah gitu ya. Kalau udah putih semua udah matikan, lanjut dihaluskan lagi kalau ada yang belum halus ya. Lalu kita cuci. Nah ini logam-logamnya nggak usah dibuang nih, nggak perlu di magnet-magnet, nggak perlu lah, nggak kena nitrit HF bilang habis. Nah ini ya, yuk kita lanjut dulu. Kalau udah halus gini ya, pertama kita cuci ya, kita kasih sabun. Nah sabun biar wangi, terus kasih air sedikit, kita aduk-aduk dulu sampai rata ya. Nah kita aduk-aduk dulu. Nah kalau udah rata, kita tambah air yang banyak ya. Kita tambah air yang banyak, aduk-aduk, tunggu sekitar 5 menit, buang airnya. Nah, tambah air lagi, aduk-aduk lagi, tunggu 5 menit, buang. Gitu terus ya sampai airnya lumayan bersih. Biasanya 3 kali 4 kali udah bersih kok. Nah itu ya, ini udah tambah air, aduk-aduk. Nah, atasnya disemprot-semprot ya, biar kalau ada emasnya yang terbang di atas turun. Nah ini tunggu 5 menit, buang. Nah, gitu ya. Oke lanjut dulu ya. Ya bekasnya saya cuci ya. Nah ini kalau udah dirasa udah cukup bersih, airnya dibuang, kita pindah ke bak plastik. Nah kita lalu kasih air, mulai dah nitrit dan HF ya. Yuk kita pindah dulu. Oke yuk mulai ya. Tuh kita kasih HF dulu. Nah HF selesai, kita ambil, kita kasih nitrit. Yuk. Nah ini ya, kita nitrit ya. Wah, nah kita lari dulu ya. Nah ini ya, kalau udah nggak ada reaksi, udah kelar, kita saring airnya. Nah nanti apa, lumpurnya di bawah kita kasih nitrit lagi, pastikan aja kalau apa tembaga yang lain-lain udah habis. Kalau memang sudah habis ya sudah, kita cuci, kita saring semua.
nanti saringan dan endapannya langsung kita regia. Nah gini ya, itu kelihatannya masih ada reaksi. Jadi kita ambil dulu aja airnya, air cukimnya, karena perak dan palladiumnya di sana. Nanti lumpurnya kita nitrit lagi, pastikan. Nah ini dulu ya. Oke, kita saring yuk. Nah ini ya lumpur airnya kita saring. Nah, itu sisa lumpurnya. Nah, lumpurnya kita nitrit lagi untuk memastikan logamnya semua habis ya. Baru ntar terakhir kita regia. Oke, kita nitrit lagi ya. Nah, ini kita nitrit lagi. Kalau nggak ada reaksi ya sudah, berarti udah bersih. Nah kita saring lagi, ntar kita regia. Yuk. Ini kita tunggu ya sampai saringannya selesai. Kita bilas-bilas. Ini untuk kita ambil perak palladiumnya, kertas saringnya kita ambil, jadikan satu. Ini buburnya udah saya masukin beaker. Ntar kita regia. Nah yuk kita lihat yuk, kelihatan nggak emasnya di bawah. Kalau dari atas nggak kelihatan ya. Nah, biasanya dari bawah kelihatan. Itu ya, tuh kelihatan kuning-kuning ya di bawahnya ya. Nah itu emasnya. Ntar kita regia. Nah, yuk kita tunggu dulu ya sampai ini selesai saringnya. Oke, lanjut lagi ntar ya. Nah ini ya, kalau sudah endapan, tisunya dijadikan satu. Nah ini saya buat 200 ml ya regianya ya, 150 HCl, 50 nitrit. Nah ini kita masukin. Nah kalau udah, kita aduk-aduk, kita panasin. Yuk, mari yuk panasin dulu. Nah ini kita panasin sambil sesekali diaduk ya, supaya kalau ada emas-emasnya yang di bawah bisa kena regianya, bisa larut. Nah ini ya, terus itu aja. Nah kita tunggu ya sampai panas. Kalau sudah mendidih, matikan dah. Jadi nggak usah dipanasin terus ya. Begitu mendidih, matikan. Dah, biarin sampai dingin, sambil sesekali diaduk. Nah, kalau sudah dingin, nanti airnya itu, regianya kita ambil, ampasnya kita regia lagi, kita panasin lagi. Nah, gitu ya. Yuk, kita tunggu dingin dulu aja. Asapnya ampun. Nah itu. Nah, sambil nunggu regianya kita rebus dingin. Nah ini air cukimnya ya. Kita ambil garam. Nah ambil garam ya. Kita turunin peraknya. Nah itu. Aduk-aduk. Aduk terus ya. Nah sampai jadi bulir-bulir. Nah kita coba tambah garam. Nah udah nggak ada reaksi, nah berarti udah cukup garamnya. Nah, kita tunggu sampai mengendap. Nah ini ya, yuk kita tunggu mengendap. Nah ini ya regianya, kalau dirasa udah lumayan hangat, nah ini kita siapkan,
Nah, kita saring pakai kain dulu ya. Nah, gini. Nah, kita saring, kita ambil cairannya aja. Jangan yang lain-lain ngikut dikit enggak apa-apa lah. Ya. Yang penting cairannya sampai kita dapat ampasnya lagi. Nah, bentar ya, saya saring dulu. Nah, itu ya. Dapat regianya pertama, nggak apa-apa masih kotor. Nah, itu ya, sedikit-sedikit ikut nggak apa-apa lah. Nanti kita bilas. Nah, ini ampasnya. Nah, ini ampasnya kita regia lagi. Yuk, bikin lagi 200 ml lagi ya regianya ya. Nah, ini ya, saya buat 200 ml lagi regia. Nah, kita masukin lagi yang baru. Diaduk-aduk, kita panasin lagi ya. Yuk. Nah, untuk regia kedua kita sama ya, kita panasin. Tapi yang kedua ini api kecil. Nah, itu. Nah, ini sesekali diaduk. Udah, kita panasin agak lama ya, sambil sesekali diaduk. Cari ruangan terbuka, ini baunya ampun ini ya. Oke, ini dulu ya, saya selesaikan dulu ya. Regia kedua ya, udah anget. Nah, kita jadikan satu ya. Ntar kita baru saring sampai bening. Nah ya, saya kerjain dulu ya. Kalau sudah disaring pakai apa tadi, kain, kita baru saring pakai kertas supaya bening. Nah, yuk kita selesaikan dulu yuk. Nah, ini ya akhirnya udah bening. Nah, pertama kita tambah urea dulu ya. Kita lihat urea, kita aduk-aduk. Tambah lagi. Ini ya. Kita tambah lagi. Pastikan sampai enggak reaksi ya. Jadi kamu kalau mau ngasih urea nggak ada itu ya, nggak ada patokan ya, berapa banyak ya, kasih aja sampai nggak ada reaksi, berarti sudah cukup ya. Oke, coba lagi. Nah, udah nggak ada reaksi. Nah, yuk kita mulai SMP ya. Sebelum kita SMP, yuk kita tes pakai SNCL dulu. Nah, itu kita kasih SNCL nya ya. Oh, nah itu ya, berubah jadi ungu hitam, tidak ada emasnya. Oke, kita langsung SMP ya. Nah, ini ya SMP ya, 1 sendok. 2 sendok. 3 sendok. Kalau sendok ini karena kebiasaan saya ya, sendok plastik putih ini kebiasaan 1 sendok itu kurang lebih 10 gram. Gitu ya. Nah, karena tadi gak penuh ya udah tambahin. Nah, aduk-aduk dah. Warnanya mulai coklat. Ya. Ntar lagi kita panasin. Ya. Sebelum dipanasin, coba kita lihat sudah habis enggak emasnya. Ambil 1 tetes.
kasih SNCL 1 tetes. Masih hitam. Nah, berarti harus ditambah SMP-nya ya. Nah, setelah tambah SMP tadi, nah, kita panasin ya. Pertama kita biasa semprot-semprot supaya nggak ada yang di pinggir. Nyalakan kompornya. Nah, kita tunggu sampai mendidih. Ya. Nah, itu endapannya udah ngambang-ngambang ya. Yuk kita tunggu ya. Nah, itu ya endapannya ya. Wah, banyak tuh di atas. Tinggal nunggu mendidih supaya yang mengendap. Nah, sabar aja ya. Nah, kita tunggu sampai mendidih. Nah, ini ya. Udah mulai mendidih. Nah, itu endapan mulai turun. Nah, kalau diingat ya, untuk manasin pakai beaker ini cari wadah yang cukup besar ya, jangan pas untuk di atas, jaga kalau pas meluap supaya nggak tumpah gitu ya. Cari wadah yang cukup besar, terus jangan langsung kena api ya, dikasih alas supaya beaker kita awet ya, nggak gampang pecah. Kalau langsung api oke lah ya, cuman ya kalau mau berani mau ambil resiko ya silakan gitu aja. Kalau saya mah enak pakai alas ya, itu awet, tumpah pun nggak kemana-mana, langsung ke dalam. Nah, itu ya. Nih udah mulai mendidih, cuman belum parah mendidihnya, endapan udah turun semua. Nah, kita tunggu berapa saat lagi, matikan, kita tunggu dingin ya. Nah gitu ya. Yuk, kita tunggu. Nah ini ya. Udah mendidih. Udah saya mau dinginkan, masih panas ya. Baru saya matikan kompornya. Yuk dilihat yuk endapannya. Nah itu ya endapannya ya. Nah, kita tinggal tunggu dingin. Kita saring. Yuk, kita lebur. Kita lihat dapat berapa ya. Oke, kita lanjut ke perak dulu. Nah ini ya peraknya ya, anggap aja udah selesai lah. Ini kita tiriskan, kayak dapat endapan ya. Itu. Yuk kita siram air panas ya, kita siram air panas. Oke. Nah itu ya, berat ya. Kita tiriskan, baru kita bersihkan. Tuh, bentar ya, susah tangan satu. Oke. Nah ini ya endapan peraknya. Udah saya bilas, saya masukin beaker, nggak banyak. Nah itu. Nah ini kita paku ya, sampai semua berubah warna jadi hitam. Ntar kita lebur. Nah ya, saya paku dulu ya. Ini ya, kalau dirasa udah mulai agak dingin, ini masih panas sih, nggak apa-apa tapi ya. Nah ini kita saring, kita ambil endapannya yuk. Nah, saya saring dulu ya. Kita bikin air panas, kita bilas endapannya. Yuk. Nah ini kita udah kasih air panas, kita bilas. Kita tinggal tunggu turun. Kalau ada yang di atas kita semprot-semprot. Ntar kalau yang di pinggir-pinggir kita semprot-semprot juga. Lama-lama endapan di ujung kita bakar. Nah gitu ya. Nah, yuk kita biar saya selesaikan dulu ya. Nah itu ya. Endapannya udah di ujung. Yuk kita ambil ya. Nah ini sudah saya potong.
sisanya kita simpan buat lain kali diolah lagi ya. Nah, itu endapannya, yuk kita bakar. Nah ini ya, kita bakar dulu ya, api kecil. Kalau kertasnya udah kebakar, baru kita kasih borak dikit-dikit. Nah gitu ya, saya selesaikan dulu ya. Nah, ini ya udah mulai keras, kita kencengin apinya. Nah, saya lanjut dulu ya. Nah ini ya udah jadi, kita lempar borak sedikit. Yuk kita ambil logamnya. Nah ini logamnya ya. Yuk kita timbang dapat berapa. Nah ini ya hasilnya ya, hasilnya kita timbang. 0,72. Oke, lumayan, 4 on. Nah, 0,72 ya. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut peraknya. Untuk peraknya ya, yuk kita bakar ya langsung ya, biar cepet. Nah ini ya logamnya ya, kita kasih borak dikit biar bersih. Kita ambil logamnya. Ya. Nah ini peraknya. Yuk kita timbang berapa. Nah ini ya peraknya ya, kita timbang ya. Hampir 1 gram peraknya. Jadi untuk IC tipis, kotak tipis, peraknya lebih bagus, lebih banyak daripada chipset. Tapi emasnya banyakkan chipset. Nah, ini aja dulu ya. Terima kasih.